Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbakum biqalbin salim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani seluruh perintah-perintahnya Allah dan dengan cara meninggalkan seluruh larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah di dalam hati, tanamkanlah di dalam hati kita bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang lebih beruntung, tidak ada orang yang lebih sukses melebihi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah di dalam hati bahwa tidak ada orang yang lebih rugi, tidak ada orang yang lebih hina melebihi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada kita semua. Al-Qur'an diberikan oleh Allah kepada umat ini melalui yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan bahwa seluruh ilmu para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu, ilmu mereka semua dikumpulkan oleh Allah, ringkasnya berada di dalam Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an itu ringkasnya dikatakan lagi oleh para ulama, Al-Qur'an itu ringkasnya isi daripada Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam surat Al-Fatihah. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sedikit isi dan makna daripada surat Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari 5 kali sehari semalam Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan di dalam sholat diwajibkan bagi siapapun yang mengerjakan sholat untuk membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari kita membaca surat Al-Fatihah seharusnya kita juga memahami makna daripada apa yang kita baca di dalam sholat kita. Maka para ulama mereka mengatakan, siapa yang dia membaca surat Al-Fatihah, faham daripada isi makna surat Al-Fatihah, maka seharusnya setiap dia selesai daripada sholat, iman dia akan meningkat, masalah dunia dia akan selesai, begitu juga masalah akhiratnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita diajarkan pertama kali luruskan pemahaman keyakinan kita kepada Allah. Apapun yang kita buat, maka selalu ingatlah kepada Allah. Selalu mulailah apapun merasa di dalam hati bahwa kita bukanlah orang yang memiliki kekuatan, kita bukanlah orang yang hebat, kalaupun nampaknya hebat,
kehebatan itu datang daripada Allah. Walaupun nampaknya cerdas, kecerdasan itu datang daripada Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Semua yang datang yang tampak, semua yang tampak yang tidak tampak datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dalam setiap suasana keadaan kita selalu memulai mengingati asma namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam setiap suasana dan keadaan untuk selalu memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun selain Allah tidak layak untuk dipuji. Nampaknya orang itu mungkin sekarang dipuji, tapi ternyata sebentar lagi dia tidak layak untuk dipuji. Nampaknya orang itu sempurna, tetapi ternyata sebentar lagi cacatnya ditampakkan oleh Allah. Itulah keadaan makhluk. Makhluk tidak layak untuk dipuji. Alhamdulillah, segala pujian yang betul-betul layak untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengasih. Seluruh makhluk di dunia ini dikasihi oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makanan mereka. Rezeki diberi oleh Allah, makanan diberikan oleh Allah, minuman diberikan juga oleh Allah. Bahkan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah sekalipun, bahkan bukan hanya itu, orang yang kafir kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, hari-hari mencaci agama, itu pun juga tetap diberikan makan dan minum oleh Allah. Kenapa? Allah Zat yang Maha Rahman, kasih sayang Allah itu luas. Seluruh makhluk diberikan oleh Allah. Seumpama Allah tidak Zat yang Maha Rahman, maka seteguk air minum pun tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir walau sarbatama. Dunia tidak ada harganya di sisi Allah. Seumpama dunia ini ada harga, maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, Allah tidak akan berikan mereka minum walaupun hanya seteguk air minum. Hadirin yang mulia, tapi untuk urusan makan, minuman, keduniaan, harta benda tidak ada harganya di sisi Allah. Maka siapapun orang, siapapun dia manusia, keduniaan Allah berikan kepada mereka. Apakah dia taat mendapatkan dunia? Tidak taat pada Allah pun juga Allah akan berikan dunia pada mereka. Ada orang yang sholat dapat dunia, yang tidak sholat pun juga akan mendapatkan dunia. Ada orang yang mau mengamalkan agama, dunia Allah berikan. Yang tidak mau mengamalkan agama juga tetap Allah berikan dunia pada mereka. Kenapa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada makhluk tidak terbatas. Bukan hanya kepada orang yang taat, tapi keduniaan diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Dan itu bukanlah tanda kecintaan Allah kepada mereka. Ar-Rahim, Allah Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, yang betul-betul hanya disayangi oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang mulia, tanda sayang Allah itu adalah ketika Allah memberikan agama kepada seseorang. Dunia bukan tanda cintanya Allah, agama itulah tanda cintanya Allah. Apabila seseorang digunakan untuk agama, berarti tanda cinta Allah ada pada dirinya. Tapi siapa yang tidak digunakan oleh Allah untuk agama, tidak mau taat pada Allah, tidak mau mengamalkan perintahnya Allah,
maka berarti kecintaan Allah tidak ada pada dirinya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam surat Al-Fatihah juga mengingatkan kepada kita, setelah kita memuji Allah, maka Allah mengingatkan kita dengan kampung akhirat. Dunia bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Dunia bukanlah tempat kita yang selama-lamanya. Maka kita membaca di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan letaknya di akhirat. Dunia ini adalah tempat kita beramal. Apapun yang kita kerjakan, semua akan ada tanggung jawabnya di akhiratnya Allah. Baik yang kita buat, apakah buruk yang kita buat, semua akan ada tanggung jawabnya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Fatihah Allah memerintahkan kita untuk memandang negeri akhirat. Siapa yang mau memandang negeri akhirat, maka baru akan mudah untuk mengamalkan agamanya Allah. Baru dia akan mudah untuk taat kepada Allah. Baru dia akan mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maliki Yaumiddin. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, selepas lurus hubungan kita dengan Allah, selepas yakin kita benar kepada Allah, selepas lurus pandangan kita ke negeri akhirat, maka Allah memerintahkan kepada kita, pasrahkanlah diri kita hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Pasrahkanlah diri kita hanya kepada Allah. Hanya Allah zat yang layak untuk disembah. Sembahlah Allah, baru kemudian permintaan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin yang mulia, kita sekarang terbalik membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya sembahlah Allah, tundukkan diri kita kepada Allah, baru kemudian Iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah. Sekarang kita balik, kita minta tolong pada Allah, tapi kemudian kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin pertolongan, minta tolong pada Allah. Apabila ingin permintaan kita dikabulkan oleh Allah, sembah Allah dengan sebenar-benarnya. Taatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Pasrahkan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Iyyaka na'bud. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Tundukkan diri kita kepada Allah, baru kemudian kita layak. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ketika kita taat pada Allah, siapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, siapa yang ingin doanya, masalah-masalahnya diselesaikan oleh Allah di waktu dalam keadaan sulit, maka hendaklah dia ingat kepada Allah dalam waktu keadaan lapang. Ketika tidak ada masalah, ingatlah pada Allah, taatlah pada Allah, maka nanti ketika masalah-masalah datang, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan daripada masalah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Fatihah bahwa dunia ini bukanlah tempat yang aman. Dunia ini tempat yang dunia ini tidaklah bisa membuat orang-orang itu nyaman. Kondisi-kondisi di dunia ini, keadaan-keadaannya adalah selalu membuat orang itu dalam keadaan akan diuji oleh Allah. Dunia bukan aman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memberitahu bahwa di dunia ini akan selalu ada orang-orang yang mana mereka akan selalu melencengkan manusia daripada jalan yang benar. Maka agar kita selamat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Bukan hanya kita minta petunjuk saja, tidak,
Dalam ayat ini para ulama mengatakan ihdina bukan hanya bermakna tunjuki, tapi kita minta bimbingan kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Hadirin yang mulia, kalau kita hanya minta petunjuk, minta ditunjuki saja. Sekarang kalau kita ini berjalan, kemudian kita tersesat di dalam perjalanan, kita bertanya pada orang, kita mau ke Jakarta, mana arah ke Jakarta? Maka orang itu akan menunjukkan. Setelah menunjukkan, maka dia akan membiarkan kita. Itulah yang namanya ditunjukkan. Tetapi yang kita minta di dalam ayat ini bukan hanya tunjukilah, tapi bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Sehingga ketika kita diberitahu oleh Allah, bimbingan itu akan dimulai di awal diberitahu, di tengah terus akan dijaga, sampai di akhir terus akan dijaga. Itulah yang dimaksud dengan bimbingan. Maka kita minta pada Allah, ya Allah, bimbinglah kami di dalam jalan yang lurus, istiqomah di dalam iman, istiqomah di dalam amal, terus kami bisa taat kepada Engkau sampai kami berjumpa dengan Engkau. Inilah makna ihdinas siratal mustaqim. Allah memberitahu juga pada kita, dunia tidak aman. Karena di dunia ada dua kelompok yang akan selalu usaha mengganggu. Yang pertama orang-orang Yahudi, yang kedua orang-orang Nasrani. Maka jalan yang lurus itu siapa? Jalan yang lurus sudah diberitahu oleh Allah bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, para rasul, orang-orang siddiqin, orang-orang yang mereka benar imannya, orang-orang yang soleh. Itulah jalan orang-orang yang lurus. Bukan yang kita minta. Kita pun minta perlindungan daripada Allah daripada jalan al-maghdubi alaihim, yaitu jalannya orang-orang Yahudi, waladdallin, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari jalan orang-orang yang tersesat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi itu awal mulanya juga orang yang lurus. Orang-orang Yahudi itu awal mulanya adalah orang-orang pilihan. Dalam Al-Qur'an bahkan Allah terangkan, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai orang-orang Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kalian kepada nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku, kata Allah, telah memuliakan kalian di seluruh alam. Bani Israel, orang Yahudi itu dahulunya adalah orang-orang pilihan. Awal mulanya adalah orang-orang yang lurus, tetapi karena cinta dunia, ikut hawa nafsu, tidak mau mengikuti nabi mereka. Mereka melenceng daripada ajaran Nabi Musa. Akhirnya mereka berubah menjadi maghdubi alaihim, menjadi kaum yang terlaknat. Begitu juga orang-orang Nasrani. Mereka juga awal mulanya orang yang lurus. Mereka adalah pengikut daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi karena mereka tidak mau mengikuti ajaran nabi mereka, melencengkan daripada ajaran agama mereka, akhirnya mereka pun menjadi orang-orang yang tersesat. Maka kita pun juga seperti itu. Kita ini tidak ada jaminan menjadi orang yang pasti baik, tidak ada jaminan menjadi orang yang pasti lurus, kecuali kita diluruskan oleh Allah, kecuali kita dijaga oleh Allah. Maka selalu mintalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta kepada Allah agar selama hidup di dunia istiqomah di dalam iman, istiqomah di dalam amal. Minta dijaga daripada tidak mengikuti kehidupan orang-orang yang terlaknat, orang Yahudi. Begitu juga minta dijaga agar kita ini terselamat daripada kehidupan orang-orang yang menjadi sesat yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kerusakan-kerusakan di permukaan bumi,
dari zaman dahulu sampai sekarang. Begitu juga nanti yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua kerusakan-kerusakan itu terjadi, penyebabnya adalah dikarenakan dua golongan ini. Maka tidak ada jalan selamat kecuali kita kembali kepada Allah, kembali mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, kembali ikut perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, taat pada Allah, mengamalkan agama, maka kita akan selamat di dunia yang sementara ini. Begitu juga kita akan diselamatkan oleh Allah di akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin, para ulama mengatakan apabila kita ketika sholat membaca surat Al-Fatihah, fahami isi daripada surat Al-Fatihah. Bacalah Al-Fatihah dengan penuh memahami isi maknanya. Maka apabila kita fahami, kita amalkan, akan menjadikan kita selamat di dunia. Begitu juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha tabaraka wa ta'ala faqad qala fi kitabihil karim faqala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala atba'i sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa radallahu an khulafa'ihil arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi rasulillahi ajma'in warhamna ma'ahum bi'afika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah.